Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah akan segera dimulai. Persiapkan diri Anda dengan baik dan terimalah berkat sukacita dalam ibadah kali ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur jikalau kita pada saat hari ini boleh hadir di tempat ini untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai, kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa di surga, Allah yang baik, yang sungguh luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Semua apapun yang kami lakukan Tuhan, bukan karena kemampuan kami Yesus, semua adalah penyertaan-Mu yang luar biasa. Kami bersyukur Bapa, jikalau pada saat hari ini kami boleh hadir, kami boleh memuji, kami boleh menyembah Tuhan. Kiranya Yesus kuasa Roh Kudus melingkupi setiap kami, umat-Mu, setiap kami Tuhan yang beribadah di tempat ini. Kiranya Bapa, setiap pujian kami, penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu memimpin jalannya ibadah pada hari ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Biasa dalam setiap kehidupan kita, Anda dan saudara, saya juga dalam melewati setiap masalah, setiap percobaan, kita mau katakan Yesus tetap baik. Apapun yang terjadi dalam suka duka, tangis tawa, kita tetap katakan Tuhan Yesus baik, Yesus ajaib.
Tuhan Allah. Sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untuk-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu selama kita masih hidup atau berada di dunia ini, tidak akan pernah luput dari masalah. Jadi selama kita masih berada di dunia ini atau di bumi ini, kita akan tidak pernah luput dari masalah. Bahkan sekalipun kita sudah menjadi pengikut Kristus atau pengikut Tuhan, bukan berarti kita bebas dari masalah. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan hal itu. Jadi Tuhan tidak pernah berjanji di dalam hidup kita tidak ada masalah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kehidupan kita, setiap kita yang hidup pasti ada masalah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan pemazmur mengatakan di dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayatnya yang ke-20, Mazmur pasal 34 ayatnya yang ke-20 dikatakan di sana, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan semuanya itu. Jadi Tuhan tidak pernah berjanji bahwa di dalam hidup kita, sekalipun kita sudah setia, sekalipun kita sudah sungguh-sungguh mengiring, melayani Tuhan, jangan pernah kita berpikir bahwa kita luput dari masalah. Tetap ada masalah, tapi Tuhan berjanji, Tuhan campur tangan, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seperti dikatakan di ayat yang ke-20 tadi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sana dikatakan kemalangan orang benar banyak, perhatikan, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ini janji Tuhan, Tuhan melepaskan kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Allah, jangan pernah takut. Sekalipun kita menghadapi masalah, problema hidup yang begitu luar biasa, yang silih berganti, Tuhan berjanji. Memang seringkali masalah itu juga Tuhan izinkan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adalah hal yang lumrah. Bapak Ibu, kita mengalami masalah, bahkan bisa saja bertubi-tubi masalah itu, silih berganti. Tetapi jangan khawatir, Tuhan berjanji, Tuhan menyertai dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Allah, dan percayalah, di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar, ada pertolongan, ada mujizat yang luar biasa. Tuhan pasti melepaskan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak akan dibiarkan kita tergeletak, tidak akan dibiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Tuhan beri, itu yang Tuhan janjikan. Dia berjanji akan menopang kita, akan menolong kita kalau kita mengalami permasalahan. Kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-37. Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-24. Ya, Mazmur 37 ayat yang ke-24 di sana dikatakan, apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ini janji Tuhan. Jadi Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kalau kita sudah setia, sudah percaya kepada Tuhan, sudah mengiring Tuhan, sudah melayani Tuhan dengan setia, tidak ada masalah. Tapi janji Tuhan, Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai
kita. Dia memegang tangan kita, tidak akan sampai tergeletak. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita juga tahu saat Tuhan Yesus ada bersama murid-muridnya, juga ada mengalami masalah. Pada saat itu Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Tetapi jika Tuhan izinkan juga mereka harus menghadapi masalah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita buka di dalam Injil Matius. Injil Matius, ayat yang tidak asing lagi. Injil Matius, pasal yang ke-14. Ya. Ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-21, nanti enggak kita baca semua, nanti akan saya bahas sebagian. Bapak Ibu Saudara, Yesus memberi makan 5.000 orang. Waktu itu murid-murid bersama-sama dengan Yesus. Di saat Yesus memberitakan firman, setelah itu selesai, Tuhan katakan mereka harus diberi makan. Orang-orang yang hadir harus diberi makan. Tetapi apa yang terjadi, Pak? Mari kita pelajari bersama saat malam hari ini. Haleluya. Kita memerintah mereka untuk memberi makan 5.000 orang. Apa yang mereka katakan? Murid-murid Yesus pada saat itu, apa yang mereka katakan? Mari buka di dalam Injil Matius tadi, pasal yang ke-14 ayat yang ke-17. Kita lompat ke ayat 17. Perhatikan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yang mustahil, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Satu hal yang mustahil, tidak mungkin. Dengan 5 roti dan 2 ikan bisa memberikan makan 5.000 orang. Pemikiran manusia. Begitu juga saat itu. Ketika Tuhan Yesus memerintahkan mereka memberi mereka makan, banyak mereka itu tanggung jawab. Karena mereka berpikir ini tidak mungkin. Bagaimana kita bisa memberi makan 5 orang dengan 5 roti dan 2 ikan? Mereka lupa, murid-murid pada saat lupa, tidak mengerti bahwa mereka itu bersama dengan siapa. Dan di situ Yesus yang sudah mereka tahu, yang sudah memberikan mujizat luar biasa, sudah dilihat oleh mata mereka sendiri. Tetapi mereka tidak percaya, tidak mengerti. Bapak Ibu Saudara Tuhan, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya murid-murid lari dari masalah yang ada. Mereka lari. Lihat di dalam Injil pasal yang ke-15. Menjelang malam, murid-muridnya datang berkata, tempat ini sunyi dan sudah mulai orang banyak itu pergi supaya mereka membeli makan. Satu perbuatan murid-murid kepingin jawab. Tuhan menyatakan mereka, tetapi mereka berdalih. Apa yang mereka katakan? Dan hari sudah mulai malam, suruhlah orang banyak itu supaya pergi, supaya mereka makanan di desa-desa. Mereka berpikir ini tidak mungkin Tuhan. Bagaimana 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan? Karena mereka saat itu berpikir secara akal pikiran mereka. Karena saat itu mereka murid-murid mengandalkan pikiran
Mereka lupa bahwa Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apapun masalah yang ada di dalam kehidupan kita, apapun problema yang terjadi di dalam kehidupan kita, mungkinkah masalah itu semakin hari semakin silih berganti, tidak henti-hentinya. Jangan kamu khawatir, jangan menjadi takut. Percaya Tuhan berjanji, Dia menopang kita, Dia mau memegang kita dengan tangannya yang kuat. Dia ada bersama-sama dengan kita. Percayalah kepada Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam Injil Matius, haleluya, di dalam Injil Matius pasal yang ke-14 sampai ayatnya yang 16 dan 18, kita lihat Injil Matius 14 ayat 16 dan 18. Saya baca Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberikan mereka makan. Jadi Tuhan Yesus tidak mau, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Dia tetap bertanggung jawab, baik secara rohani maupun secara jasmani. Pada saat itu mereka, mungkin murid-murid itu pada saat itu sudah mengalami kelelahan. Orang-orang yang hadir pada saat itu mereka sudah setia mendengarkan pengajaran Tuhan, mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Sesudah sampai malam, menjelang malam, mereka tentunya secara jasmani pasti lapar. Dan kalau seperti apa yang dikatakan oleh murid-murid pada saat ini, Yesus membiarkan mereka pergi tanpa memberikan makan. Saya percaya sebagai manusia mereka pasti bersungut-sungut. Karena kita seringkali manusia, kalau hanya dikenyangkan dengan firman Tuhan atau rohani saja, seringkali pasti memberontak. Karena kita juga perlu makan secara jasmani. Itu yang Tuhan berikan. Tuhan sangat bertanggung jawab untuk itu. Tuhan tidak mau mereka pulang dengan membawa satu kekecewaan. Karena mereka sudah diberkati lewat firman Tuhan, pengajaran Yesus. Mereka juga harus diberkati secara jasmani. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan lihat ayat yang ke-18 sekarang. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang perlu kita renungkan. Tuhan mengajak, apa yang terjadi, apa yang menjadi masalah dalam hidup kita, pada murid-murid pada saat itu, yang hanya ada 5 roti dan 2 ikan, yang tidak mungkin bisa memberi makan 5.000 orang. Tuhan katakan, bawalah kemari kepadaku. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini mari kita belajar apa masalah, apa problema yang terjadi di dalam hidup kita saat pagi hari ini. Mari kita bawa kepada Tuhan. Tuhan mengajarkan kita, bawa kepadaku. Jangan kamu berpikiran sendiri, jangan kamu mengandalkan pikiran, kekuatan pikiranmu sendiri. Bahkan engkau jangan lari dari tanggung jawab, jangan lari dari masalah. Kalau kita lari dari masalah, pasti terjadi masalah lagi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi kalau di saat kita datang kepada Tuhan, apa yang terjadi? Mujizat pasti terjadi di saat kita datang sungguh-sungguh. Perhatikan ayat yang
16 ini, 18 ini. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku, bawa Yesus. Apa yang menjadi beban di dalam hidupmu, apa yang menjadi persoalan di dalam hidupmu saat ini, bawalah kepada Yesus. Bahkan di dalam, haleluya, di dalam Injil Matius pasal yang ke-11, sebentar kita beralih ke Injil Matius pasal yang ke-11, nanti kembali ke itu. Pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-28, di sana dikatakan, haleluya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan mengajak, Tuhan mengundang kita di dalam setiap masalah persoalan yang kita hadapi. Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih-letih dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Artinya akan memberikan jalan keluar kepadamu setiap masalah. Seperti tadi katakan, bawa kepadaku. Masalah apa yang terjadi pada saat itu pada murid-murid? Dia katakan, bawa kepadaku. Tuhan menegaskan, jangan kamu mengandalkan pikiranmu, jangan kamu mengandalkan kekuatan kemampuan pikiranmu sendiri, tetapi kamu mengandalkan Tuhan Yesus. Karena di dalam Tuhan ada pertolongan, ada jalan keluar, ada mujizat yang luar biasa. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi hanya kepada Dia kita berserah dan kita percaya. Setelah kita datang kepada Tuhan dengan sesungguh-sungguh, dengan segenap hati kita berserah kepada Tuhan, Tuhan pasti campur tangan. Kita yakin Tuhan mengasihi kita, Dia pasti tolong. Saya tidak mengerti apa masalah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan saat pagi hari ini, tetapi apapun masalah Bapak Ibu, mari datang kepada Yesus. Bapak Ibu, mungkin sudah berkali-kali saya saksikan di tempat ini. Masalah, problema, persoalan terlebih-lebih dalam hidup rumah tangga kami silih berganti. Mungkin sudah berapa kali saya saksikan yang begitu luar biasa, sampai terakhir saya harus mengalami sakit sampai saat ini. Sudah 1 tahun lebih saya tidak bekerja. Istri saya juga tidak bekerja. Secara manusia pasti ada khawatir. Penyakit saya bukan penyakit yang biasa-biasa Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi saya hanya datang kepada Tuhan. Terserah Tuhan. Bila Engkau masih mengizinkan saya untuk boleh tetap melayani, masih Engkau berikan saya kesempatan melayani, Engkau pasti pulihkan, Engkau pasti sembuhkan. Tetapi kalau memang Tuhan sudah tidak mengizinkan saya lagi untuk melayani, terserah Tuhan. Saya siap. Walaupun harus Engkau panggil pulang ke pangkuan Bapa. Tetapi saya berjanji sama Tuhan, kalau masih Tuhan Engkau berikan saya kesempatan, saya akan lebih lagi setia melayani Engkau. Jadi masalah itu bisa kita hadapi. Yang silih berganti terjadi dalam hidup rumah tangga, hanya saya berserah dan berharap kepada Yesus. Dan satu bukti sampai hari ini, kami tidak pernah kekurangan Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan sudah selalu menyediakan apa yang kami perlukan. Sekalipun hidup pas-pasan, tapi saya tetap bersyukur, sungguh mujizat Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita ke Injil Matius pasal yang ke-14 tadi. Bapak Ibu, kita mau menyerahkan kepada Tuhan. Masalah diizinkan Tuhan supaya kita belajar berserah kepada Tuhan.
Memang Tuhan izinkan masalah itu terjadi di dalam kehidupan kita, supaya kita mau belajar, mau berserah kepada Tuhan. Haleluya. Tidak mengandalkan kekuatan sendiri dan tidak membatasi kuasa Tuhan. Jangan kita pernah membatasi kuasa Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Seringkali kita berkata, wah tidak mungkin. Tidak mungkin, begitu berat masalah persoalan yang saya hadapi saat ini. Ya tidak mungkin. Ya tidak mungkin benaran Bapak Ibu Saudara. Tapi seperti tema firman Tuhan saat ini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kita pernah berkata, oh tidak mungkin bisa diselesaikan, begitu berat. Bahkan mungkin sakit yang saya alami sudah begitu berat, tidak mungkin bisa sembuh. Jangan pernah berkata, mari kita katakan, oh kita pasti ditolong oleh Tuhan. Kita ingat janji Tuhan, dan janji Tuhan pasti akan digenapi di dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Ketika 5 roti dan 2 ikan itu diserahkan kepada Tuhan, apa yang terjadi? Bapak Ibu Saudaraku, kita buka Injil Matius tadi pasal yang ke-14, ayatnya kita sekarang ke ayat yang ke-19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecah roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Perhatikan Bapak Ibu, ketika murid-muridnya memberikan kepada Yesus, menyerahkan 5 roti dan 2 ikan itu kepada Yesus, Tuhan Yesus menengadah, mengucap syukur. Ini satu bentuk teladan Yesus kepada kita, agar kita selalu bersyukur apapun yang ada di dalam kehidupan kita, baik di dalam masalah, dalam problema terjadi. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ini yang Tuhan ajarkan bagi kita. Ini kan Tuhan mau dari setiap kehidupan kita, agar kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Jangan bersungut-sungut. Memang secara manusia pasti menggerutu. Murid-murid pada saat itu, apa Tuhan? Mana mungkin bisa terjadi? Mana mungkin bisa dengan 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang, laki-laki belum lagi perempuan dan anak-anak. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi apa yang terjadi ketika Tuhan bawa kepadaku, kata Tuhan, mereka memberikan, dan terjadi. Dan di ayat selanjutnya, ayat yang ke-20, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Sungguh luar biasa, sampai sisa 12 bakul. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, 5.000 orang, laki-laki belum lagi perempuan dan anak-anak, semua makan kenyang. Karena apa? Karena mereka membawa kepada Yesus. Setiap masalah yang kita alami, sekalipun mungkin saat ini begitu luar biasa, atau mungkin merasakan begitu berat masalah ini saat ini di dalam hidup kita, pagi hari ini Tuhan mengajarkan kita, Tuhan mengingatkan kita, bawa kepadaku, kata Tuhan Yesus, bawa kepada Yesus. Dan Tuhan juga katakan, marilah kepadaku, hai yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan akan memberikan kelegaan, Tuhan akan memberikan jalan keluar, Tuhan akan memberikan pertolongan, mujizat. Apapun masalah yang kita alami saat ini, asal kita mau datang kepada Tuhan,
memenuhi undangan daripada Tuhan. Bawa kepadaku, kata Tuhan Yesus. Bawa kepada Yesus, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan sampai sisa 12 bakul, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh luar biasa. Satu pertolongan Tuhan yang luar biasa. Satu mujizat yang Tuhan lakukan. Mungkin saat itu murid-murid bisa menyadari. Kita pun pagi hari ini, kita mau menyadari bahwa semua masalah yang terjadi di dalam hidup kita, semua itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tetapi Tuhan berjanji, Dia akan memberikan jalan keluar. Dia akan menolong kita, tidak akan sampai tergeletak. Dia akan menopang kita, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan sebagai ayat terakhir di dalam Efesus pasal yang ketiga. Efesus pasal yang ketiga. Efesus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-20, ayat terakhir atau ayat penutup. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Di sini dikatakan bagi Dialah yang dapat melakukan, bagi Dia huruf besar, bagi Tuhanlah yang dapat melakukan lebih banyak daripada yang kita doakan. Hanya di dalam Dia, hanya di dalam Tuhan Yesuslah kita bisa melakukan segala sesuatu. Hanya di dalam Yesuslah ada pertolongan. Hanya di dalam Yesuslah ada mujizat. Hanya di dalam nama Yesuslah ada kuasa yang luar biasa. Amin. Saya undang tim musik untuk hadir di tempat ini. Bukan secara kebetulan, saya juga mempersiapkan pujian yang terakhir tadi. Padahal saya nggak janjian dengan pembawa pujian. Kita nyanyikan pujian yang tadi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saat
yang dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita supaya kita percaya sepenuhnya bahwa hanya di dalam nama Yesuslah ada mujizat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Biarlah setiap persoalan yang kita hadapi pada saat ini kita bawa ke tempat Yesus. Karena hanya Dia yang sanggup untuk memberikan pertolongan. Ditentukan oleh kuasa bagi Tuhan. Tuhan tak ada yang mustahil. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya sediakan bagiku. Ku diangkat dan bagi Tuhan. Tak ada yang mustahil. Tak ada yang tak sediakan bagiku. Ku diangkat. Sekali lagi ku diangkat. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhanku Yesus. Pagi hari ini kami sudah mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Engkau mengingatkan kami bahwa bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Kami bersyukur dan bersyukur Bapa. Kalau pagi hari ini Engkau masih mengingatkan kami agar kami boleh tetap selalu percaya kepada-Mu dengan segenap hati kami, agar kami tidak mengandalkan kekuatan pikiran kami, agar kami tetap selalu hanya berserah mengandalkan Tuhan Yesus di dalam setiap kehidupan kami. Materaikan setiap kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar bersama pagi hari ini. Jadikan kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bukan kami hanya mendengar dan mendengar, yang terlebih-lebih Tuhan kami boleh melakukan dan mempraktekkan di dalam setiap aspek kehidupan kami bersama. Terima kasih, terima kasih. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang sudah hadir malam pagi hari ini. Bahkan juga saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah secara online atau di rumah. Kau tetap memberkati mereka Bapa, melawat setiap mereka, agar mereka juga tetap dikuatkan lewat firman Tuhan yang kami sampaikan. Terima kasih berkati seluruh pelayan-pelayan-Mu yang sudah Engkau percayakan untuk melayani pekerjaan-Mu, khususnya pada pagi hari ini, baik tim musik, song leader, singer, tim doa, semua yang terlibat dalam pelayanan pagi hari ini Kau urapi, Kau berkati. Pakai kami Bapa untuk semakin hari semakin lebih lagi, semakin sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab di dalam melakukan setiap tugas-tugas pelayanan kami bersama. Berkati gereja Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan Engkau pakai gereja kami lebih lagi, sekalipun kami sudah ditinggalkan oleh Bapak Ibu Gembala kami. Tetapi kami percaya Bapak,
apa yang sudah dirintis oleh hamba-Mu, kami akan tetap melanjutkan. Kami akan bersama-sama seluruh pelayan-pelayan-Mu dan sidang jemaat-Mu di tempat ini. Kami akan tetap berjalan. Kami akan boleh tetap selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih. Inilah Tuhan, sebagian doa ucapan syukur kami, permohonan kami pagi hari ini, yang kami mohonkan kepada Bapa kami yang di surga, di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekian ibadah kita hari ini. Sampai ketemu di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.